Oke Ustaz, jadi kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini masalah iktikaf. Ya. Jadi apa hukumnya iktikaf di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan Ustaz? Ya. Pertama, melihat hukumnya. Iktikaf itu terbagi 3. Ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Ya. Yang wajib ini adalah manakala seseorang bernazar. Misalnya, kalau saya lulus ujian atau diterima jadi pegawai, saya iktikaf 1 bulan. Ya, Ini wajib. Wajib, ya. Apakah di dalam bulan Ramadan atau di luar. Yang sunnah, yaitu seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah tiap Ramadan di 10 terakhir pasti iktikaf. Dan ketika beliau di tahun beliau meninggal dunia, iktikafnya 20 hari. Iktikafnya 20 hari. Kemudian ada iktikaf yang mubah, itu di luar bulan Ramadan. Iya. Oke Ustaz. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan juga masalah iktikaf ini. Tentang apakah dipersyaratkan di masjid jami atau boleh iktikaf di masjid lain selain masjid jami? Ya. Jumhur ulama mengisyaratkan memang bahwa iktikaf itu di masjid jami atau masjid besar, masjid raya yang dipakai sholat Jumat. Ya. Ada juga sebagian kecil ulama yang membolehkan selama masjid ini dipakai sholat berjamaah, meskipun tidak dipakai sholat Jumat, itu boleh-boleh saja dipakai untuk iktikaf. Oke Ustaz. Ya. Nah, selanjutnya Ustaz, juga masalah iktikaf ini, ya. Apa hukumnya melarang orang iktikaf di masjid? Misalnya tidak boleh ada orang masuk di masjid iktikaf atau bermalam di masjid, tidak boleh. Bagaimana hukumnya orang yang melarang seperti itu, Ustaz? Kalau kita melihat Nas atau Al-Quran, ini adalah satu pelanggaran yang sangat besar, atau satu kezaliman, bahkan dosa yang paling besar. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 114. 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Tidak ada kezaliman yang lebih besar melebihi melarang orang beribadah, beramal di masjid. Apakah itu iktikaf, salawatan, parasanjian, maulid, seramira, dosa besar manakala kita melarang saudara kita beribadah di masjid. Oke Ustaz. Selanjutnya Ustaz, banyak kita lihat di masyarakat ini fenomena ada yang masyarakat sebut mereka ini sebagai jamaah tabligh. Mereka ini biasa iktikaf di masjid 3 hari, 40 hari, bahkan sampai 4 bulan. Jadi biasanya 3 hari pindah masjid lagi sampai 4 bulan. Apakah memang ada dalilnya itu Ustaz? Sebelum kita berbicara dalil, kita melihat metode dulu. Jadi metode selama itu bagus, efisien, membawa perubahan, boleh, meskipun tidak ada dalilnya. Apalagi kalau memang ada dalilnya. Nanti kita akan bahas. Oke Ustaz. Yang kedua, banyak metode yang kita pakai yang sebenarnya tidak ada juga dalilnya. Contoh, kan tidak ada dalilnya kita pesantren itu sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, kuliah 4 tahun. Tapi kenapa dipakai? Karena bagus. Itu kalau kita berbicara metode. Adapun yang metode saudara kita di tabligh, yang metode hurut, itu adalah metode gabungan antara iktikaf, hurut berdakwah, dan berhijrah. Digabung menjadi satu. Dan sudah ada orang yang adakan penelitian
bahwa metode mereka itu paling ampuh memang. Dan terbukti. Ya, terbukti. Ya. Bahwa tidak ada metode di dunia ini yang bisa merubah orang cukup dengan 3 hari. Sudah terbukti. Dan ini ditulis untuk program Magister. Iya. Sudah ada tesisnya ya. Ada tesisnya. Iya. Risalatul Magister. Ya, Risalah Magister. Oke, ya. Kemudian ternyata gerakan ini terbesar di dunia. Ya. Sudah lebih 300 negara di dunia ini yang memakai metode 3 hari ini. Meskipun orang merubah namanya, seperti di Aceh. Jadi di sana itu polisi-polisi itu dihurufkan dengan judul ya, pesantren kilat 3 hari. Padahal isinya huruf juga. Iya. Ya, huruf juga. Sementara di dalam huruf ini, kalau kita lihat, ya tidak ada yang salah. Karena di huruf ini silaturahminya jalan, ada taklimnya juga, ada belajar mengajinya juga. Iya. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Oke. Bagaimana dengan itikafnya? Kok harus tidur di masjid? Ya memang rukun itikaf harus tidur di masjid. Iya. Al-makasu fil masjid, harus tidur di masjid. Ya. Ada nggak dalilnya itikaf ya? Kita bahas secara umum dulu. Ada, jelas sekali. Itu dia tadi. Rasulullah tiap bulan Ramadan pasti itikaf 10 hari terakhir. Pasti. Pasti Pak, pasti. Iya. Dan ketika beliau di tahun beliau meninggal dunia, beliau itikaf 20 hari. 20 hari. Ya. Apakah kita tidak boleh itikaf lebih dari itu? Boleh saja. Boleh, ya. Karena Aisyah lakukan. Sempat itikaf 1 bulan. Bahkan ya di dalam kitab Ihya, Sufyan al-Thawri melihat seorang kakek yang itikaf di Masjid Kufah selama 30 tahun. Ketika beliau ditanya, "Wahai kakek, kenapa engkau itikaf lama?" Apa kata beliau? "Saya menunggu ajal saya di sini. Semoga saya berjumpa dengan Allah dalam kondisi di dalam masjid dan itikaf." Ya, belum kita berbicara pahalanya ya. Iya. Sehari saja itikaf itu dijauhkan dari neraka sejauh 7 parit. 1 parit itu sejauh 7 langit dan bumi. Ya, luar biasa sekali. Iya. Itikaf antara maghrib dengan isya itu bagaikan pahala umrah. Ya. Oke, kita bahas 3 hari ya. Iya, 3 hari. Ya. Kami pernah adakan penelitian tentang metode ini. Apakah betul ada dalilnya 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan? Iya. Itu dia tadi. Meskipun tidak ada dalilnya, meskipun kalau itu bagus ya, bisa merubah manusia dari tidak baik menjadi baik, preman menjadi sadar, taat, orang tidak rajin ke masjid menjadi rajin ke masjid, bahkan orang tidak sholat menjadi rajin sholat, itu tetap dipakai. Iya. Kami adakan penelitian bahwa ternyata dalil atau huruf 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan ini ada dalilnya. Dan semuanya sahih. Iya. Semuanya sahih. Nah, cuma masalahnya kadang orang itu cuma melihat sisi negatifnya saja. Apa dalilnya? Pas diberitahukan dalilnya, bilang lagi itu lemah ya. Ya nggak usah lah begitu ya. Yang jelas mereka itu membawa dampak perubahan yang sangat besar di dunia ini, bahkan menjadi gerakan terbesar di dunia. Nah, kita lihat dari 3 hari, kami adakan penelitian kemarin di Thailand dengan Malaysia bersama beberapa ulama, ada profesor juga. Kita bisa lihat di kitab Hayatus Sahabah halaman 188 dan kitab Kanzul Umal halaman 297. Ketika Khalifah Umar bin Khattab menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apa isi surat beliau? Kurang lebih artinya, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya aku menulis surat ini untuk menyeru manusia
masuk Islam selama 3 hari. Manakala mereka masuk Islam selama 3 hari tanpa diperangi, maka dia berhak dan hak-haknya itu sama dengan orang Muslim yang sudah lama masuk Islam. Dia berhak juga menerima ganimah atau sahmu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika Salman Al-Farisi membawa Islam ke Persia, maka sahabat mengajukan usulan, wahai Salman, ini kan negara kamu, Persia. Bagaimana kalau kita serang saja? Ya, nggak usah didakwahi, serang saja. Kita pasti menang, kita kuat kok. Apa kata beliau? Jangan. Kita dakwahi dulu selama 3 hari. Selama 3 hari. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Hayatus Sahabah halaman 189. Kemudian dalil 40 hari. 40 hari. Yang pertama diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jadi berarti Abdullah sepupu Rasulullah. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang ikhlas beramal selama 40 hari, 40 hari, maka akan keluar cahaya dari hatinya langsung menembus ke lisannya. Jadi memang angka 40 ini adalah angka orang bilang keramat, angka ajaib. Yang kedua diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Bahkan hadis ini ada di dalam kitab pesantren-pesantren. Misalnya Tanwirul Qulub, ada. Dan kita sering baca di pesantren. Tapi kenapa kok orang bertanya ada dalilnya? Padahal kita sering baca. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula selama 40 hari, maka akan diberikan 2 kemuliaan. Bara'atan. Yang pertama, tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang kedua, tidak akan dikena atau dicap sebagai orang munafik. Sudah 2 dalilnya. Dalil yang ketiga, ketika ada sahabat yang pergi berjaga, berjaga kondisi perang Firbat, maka Khalifah Umar bertanya, wahai fulan, dari manakah engkau? Apa kata beliau? Kuntu Firbat, saya habis menjaga, jaga. Kemudian beliau berkata, kam rawattah, berapa lama engkau berjaga-jaga atau hurut? Apa kata beliau? Salasin, 30 hari, 1 bulan. Apa kata Umar? Fahlan atmam ta'arba'in. Kalau begitu kembali dan sempurnakan 40 hari. Sahih semuanya. Kemudian ini 4 bulan. 4 bulan ya. Ini kita bisa lihat di surah At-Taubah ayat 2. Meskipun ayat ini secara gamblang atau terang-terangan itu ditujukan kepada orang musyrik. Tapi maaf, kita ini sebagai orang Islam kadang melakukan kesyirikan kecil. Apakah itu riya, sombong, tidak tawakal, itu syirik. Dan untuk menghilangkannya ini, kata Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita berjalan di muka bumi ini atau hurut, apakah lewat safari dari masjid ke masjid selama 4 bulan. 4 bulan jelas sekali. Surah At-Taubah ayat 2. Fasihu fil ardi arba'ata asyhurin. Kemudian hadis riwayat yang kedua, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, waktu itu kondisi istri-istri sahabat sudah terlalu rindu dengan suaminya.
ya, suaminya pergi berjihad membawa agama huruf. Maka Khalifah Umar berkata dan bertanya kepada anaknya Hafsah, wahai Hafsah, sebenarnya berapa lama wanita itu bisa ditinggal oleh suaminya? Berapa lama kemampuannya? Maka beliau jawab, ya, karena seorang perempuan ya, mengecilkan suara, beliau menutup mukanya, memberikan isyarat 3 bulan 4 bulan, 3 bulan 4 bulan. Maka waktu itu Khalifah Umar menarik semua pasukan yang dikeluarkan untuk menyebarkan agama yang sudah keluar 4 bulan dan ditarik semuanya dan diganti dengan pasukan baru. Itulah dalilnya. Ada juga dalil kami dapat kemarin dari seorang ulama yang kami ketemu di Thailand, yaitu dalil 10%. Ya, dalil 10%. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul bersabda, innakum fi zaman man taraka minkum usyra ma umira bihi halak, summa yati zamanun man amila minkum bi usyri ma umira bihi najah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nomor hadisnya 2193. Beliau berkata, wahai sahabatku, engkau berada sekarang ya, di zaman di mana engkau mengurangi amalanmu 10% saja, 10% saja. Kamu menguranginya, kamu akan hancur. Celaka. Ya, halak, hancur, binasa, musibah. Tapi akan datang satu zaman ya, di mana umat ini mengamalkan 10% saja. 10% saja mereka akan berjaya. Ya, 10% dari 1 bulan 3 hari. 10% dari 1 tahun ya 40 hari. Ya, sekitar 40 hari. Ya. 10% dari umur kita ya 4 bulan. 4 bulan. Ya, kurang lebih begitulah. Yang jelas ada dalilnya ya. Nah, itu dia tadi, meskipun tidak ada dalilnya, selama metode ini efisien dan bagus ya kita pakai. Ya, karena ternyata banyak yang kita pakai, apakah yang berurusan dengan agama, apalagi berurusan dengan dunia, metode-metode yang sebenarnya memang tidak ada dalil, tapi kita pakai, banyak kita pakai. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz. Jadi mungkin ini para pirsawan sekalian, ya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini pertanyaan terakhir di sesi ini, dan insya Allah ke depan kita akan membuat nanti edisi kedua daripada tanya jawab masalah puasa ini insya Allah. Yaitu pertanyaan terakhir Ustaz, masalah penentuan hari raya Ustaz. Ya, apakah kita pakai hisab ataukah pakai ru'yat, ataukah digabung antara hisab dengan ru'yat, ataukah ikut saja pemerintah? Ya, bagaimana Ustaz? Ya, kita bicara dulu metodenya ya. Metode dulu ya. Metode hisab dengan ru'yah semua boleh dipakai dan semua kuat dalilnya. Ya, kita kan beribadah itu mau amannya ya. Makanya dalam kitab Al-Mawardi Ahkam Sultannya beliau menyebutkan, bahkan membagi masalah penentuan hari raya ini memang ada namanya hukmul wilayah. Harus diserahkan ya, harus diserahkan 100% kepada pemerintah dan majelis ulama masing-masing negara. Itu sudah mutlak, paten. Yang menurut Al-Mawardi. Makanya yang kita pakai metode gabungan. Ya, kita pakai ru'yah, ya. Puasalah dan berbukalah ketika engkau melihat ya. Jelas li ru'yatihi sumu waftiru li ru'yatihi, melihat ya. Bukan li hisabihi, bukan. Memang melihat dalam arti melihat secara sadar. Apakah melihat dengan pakai alat? Pokoknya melihat dengan mata ya. Ya, makanya ya di negara kita sendiri memang dibentuk satu panitia, lajnah. Panitia untuk memantau kapan ya munculnya bulan Syawal ini. Ya, kita sebagai umat Islam yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada pemerintah. Ini perintah Allah juga. Ya, amannya kita ikut
pemerintah saja. Iya. Karena sudah ada lajnah di situ dan orangnya kompeten. Iya. Dan di situ semua ormas Islam ada di situ. Iya. Dan semuanya juga meruqyah. Jadi tidak ada alasan lagi, wah saya tidak mau ikut pemerintah karena ini keyakinan. Ini bukan masalah keyakinan. Ini adalah masalah ketaatan. Karena Lebaran ini kan sunnah. Nggak usah kita terlalu perdebatkan. Apalagi masalah yang sepele. Iya. Banyak orang juga ribut masalah Lebaran, kapan Lebaran, padahal dianya tidak puasa. Bahkan memang tidak sholat. Iya. Kok sholat Lebaran diributkan? Ya. Jadi kalau kita mau aman, ya kita ikut pemerintah saja. Iya. Oke. Insyaallah. Jadi alhamdulillah pada para pursawan jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian tadi soal jawab tentang masalah puasa. Jadi mudah-mudahan apa yang diberikan ilmu ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz ini, Haji Ahmad Puah Syukri LC, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, kita tutup Ustadz ya dengan sama-sama kita membaca doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasibar sini mati jama. Kita bantu mereka dengan cara bersamaan. Kalau perlu diadakan undian. Bagi masjid yang saldonya banyak, kita adakan undian. Bagi siapa yang rajin bersafari atau sholat berjamaah selama 1 bulan atau 40 hari, maka dia berhak ikut undian umrah. Setuju Bu? Setuju? Ya, panitia sini kita bikin balekok 5 meter. Siapa yang rajin sholat berjamaah di Masjid Al-Wahid Capakul 5 kali tanpa bertiga takbiratul ulang, maka dia berhak ikut umrah. Karena Rasulullah katakan, siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari 40 malam tanpa bertiga takbiratul ulang, maka dia memperoleh 2 keutamaan. Yang pertama, diharamkan tubuhnya masuk neraka. Yang kedua, bebas dari sifat munafik. Angka 40. Makanya metode kita tidak bisa memprotes metode orang. Jadi nggak boleh kita tanya, apa dalilnya kamu 40 hari? Apa dalilnya kamu 3 hari? Apa dalilnya kamu safari? Tidak boleh. Meskipun tidak ada dalilnya, karena itu metode yang bagus, itu boleh dilakukan. Apalagi kalau ada memang dalilnya. Maaf, saya pernah meneliti bersama 8 ulama tentang dalil-dalil bersafari. Saya pernah meneliti dalil bersafari, dalil memakmurkan masjid 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan. Saya pernah meneliti di Malaysia dan di Thailand. Saya masih ingat ulama-ulama yang ikut rombongan kami. Profesor saya pernah katanya Isra Mi'raj di sini. Profesor saya, Dr. Syarifuddin, Ketua Majelis Ulama Palopo, Pak Kiai Abani, ulama sepuh Sulawesi Selatan, pernah nanggung. Pak Kiai Ruslan, Dr. Rashad MA dari Mesir, Buya Andi Isa, guru Ustaz Udin sekaligus imamnya dari Madinah, ada dari Pakistan, dan saya sendiri dari Mesir. 9 ulama meneliti apa betul dalilnya orang bersafari, orang keluar 3 hari, orang keluar 40 hari, orang keluar 4 bulan, orang keluar 1 tahun, ada dalilnya dan sahih. Saya sudah temukan profesor yang meneliti, ada dalilnya, ada.
Salah satu tadi dari 40 hari itu tadi, siapa yang salat berjamaah selama 40 hari maka dijamin tidak akan masuk neraka dan tidak akan kena sifat munafik. Kemudian ada hadis Rasulullah, siapa yang bisa menjaga hatinya selama 40 hari maka akan keluar cahaya dari mulutnya. Jadi pembicaraannya langsung dipaham orang. Banyak dalil 3 hari ketika Salman Al-Farisi membawa Islam ke Persia, apa kata sahabat? Wahai Khalifah, kita langsung serang ini Persia. Kata Salman Al-Farisi, jangan kita serang, kita dakwahi dulu selama 3 hari. Kalau mereka masih menolak Islam selama 3 hari, baru kita perang. Sahih, bisa kita lihat di dalam kitab Hayatus Sahabah. Dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 2 untuk menghilangkan sifat kemusyrikan, karena ayat ini khusus turun kepada orang musyrik. Tapi kita harus tahu, kita ini yang merasa orang Islam sering melakukan kesyirikan, sering ria, sering sombong, sering tidak tawakal. Maka untuk menghilangkan sifat-sifat kesyirikan ini, maka anjuran Allah Subhanahu wa taala, fasihu fil ardi arba'ata ashhur, berjalanlah di muka bumi ini, bersafari dari masjid ke masjid selama 4 bulan. Ayat surah At-Taubah ayat 2. Jadi metode tidak bisa kita perdebatkan. Selama metode ini baik, efisien, boleh kita lakukan. Contoh, angka Jalalaina, mak pesantren tauhid sanawiyah selama 3 tahun, aliyah selama 3 tahun. Tidak ada Jalalaina. Botak utah sampai Jalalaina tidak ada. Tapi kenapa kita lakukan? Kenapa dilakukan? Kita pesantren di Asadiyah. Ya, saya besar di Asadiyah. Dari kecil, dari TK saya di Asadiyah. Kenapa kita lakukan? Nah, tidak ada ya? Karena bagus, efisien. Lagi dari kelompok itu agak baik. Apa pesantren ke Asadiyah? Sana dia terlalu tahu, ada terlalu tahu, ada terlalu tahu. Mak kuliah tak tahu. Dia ada apa? Dia ada di sana, tapi itu betul karena bagus. Itulah metode. Jadi metode tidak bisa diprotes, tidak bisa dikritik, tidak bisa katakan orang ini tidak, ini seperti apa boleh. Kita beribadah lagi tahu. Ternyata kita salah tidak, beribadah lagi. Anda juga tidak, karena Anda kalau kajian pakai laptop itu tidak ada di zaman Rasulullah dan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Pernah itu tidak. Rasulullah berdakwah mendatangi umat, tidak pernah Rasulullah berdakwah pakai televisi, pakai radio, pakai SMS, tidak pernah Rasulullah berdakwah. Berarti kita lakukan hal bid'ah. Tidak begitu ceritanya. Kita mengirim muluk kita pesantren. Kami temukan di kitab hadis lain 40 hari. Dalil 40 hari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudhikul takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa orang salat karena Allah selama 40 hari secara berjamaah, tidak pernah tertinggal takbiratul ula, maka diberikan 2 kalimat. Yang pertama, tidak akan masuk neraka. Yang kedua, terhindar dari penyakit munafik. Bisa kita lihat di kitab kami dulu. Kami temukan di kitab-kitab lain banyak sekali. Yang kedua, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhlasa lillahi arba'ina yawman zaharat lana min qalbihi ala lisanihi. Barang siapa yang ikhlas beribadah karena Allah selama 40 hari, maka akan keluar nur cahaya dari hatinya, langsung tembus ke lisannya. Orang yang pernah biada dalam ilmu tasawuf 40 hari tembus ke tempat, tembus patah, tembus segala.
Kemudian dari 40 hari kita bisa lihat di dalam kitab Hayat Sahabat jilid 1 halaman 413, ketika seorang sahabat ditanya oleh Khalifah Umar, "Aina kunta?" Dari mana engkau? Qala kuntu berkhidmat, saya berjaga-jaga keluar di jalan Allah atau hudud. Qala kam lawatan, berapa lama engkau keluar? Qala salasina yawman, 30 hari. Fahlan wa qalaman fahlan atmamta al-ain. Berapa lama keluar? 1 bulan. Kembali ke sempurnakan 4 bulan. Banyak dari itu. Sekarang dari 4 bulan. Dari 4 bulan. Surah At-Taubah ayat 2. At-Taubah ayat 2. Ayat 2 surah At-Taubah. Kalau dilihat sekilas, ini untuk orang musyrik. Tapi maaf, kita ini merasa orang beriman, sering sekali kita melakukan hal kesyirikan. Yang pertama riya, yang kedua sombong dan kurang tawakal. Itu syirik. Harus dihilangkan dengan cara bersafari dari masjid ke masjid selama 4 bulan. Jelaskan Allah menyebutkan 4 bulan. Fasihu fil ardi arba'ata asyhurin. Surah At-Taubah ayat 2. Kalau Anda ingin menghilangkan semua sifat-sifat jelek itu, harus 4 bulan Anda keluar mengurus agama Allah dengan keikhlasan. Ayat, kenapa sih? Ayat ini, ayat. Kemudian dalam riwayat, ketika Umar bertanya kepada Hafsah anaknya tentang kemampuan wanita ditinggal oleh suaminya mengurus agama Allah, maka dari pengetahuan, wahai Hafsah, berapa lama wanita itu bisa ditinggal suaminya untuk mengurus agama Allah? Ayat Hafsah, karena orang Arab, orang Islam itu wanita tidak boleh keluar suaranya. Maka dari bisa lihat di kitab Hayat Sahabat. Saya punya kitab. Ayat saya anak Nabi Umar, wahai ayahku Hanifah, kami ini bisa ditinggal oleh suami untuk mengurus agama 3 bulan dan 4 bulan saja. Setelah itu Khalifah Umar menarik semua pasukan yang disebar seluruh dunia menyebarkan agama selama 4 bulan dan diganti dengan pasukan baru. Suami dari 3 hari. Kita bisa lihat dalam kitab Kanzul Umam jilid 2 halaman 297, Hayat Sahabat jilid 184. Kitab Khalifah Umar kepada Sa'ad bin Abu Waqqas. Andi qad kuntu katabtu ilaika antara unasa ila Islam salasata ayyam. Faman istajaba laka qabla kita bahwa rajulun minal muslimin lahu minal muslimina wa lahu sahun. Wahai Sa'ad bin Abu Waqqas, saya memberitakan engkau mengajak orang, menyeru orang masuk Islam selama 3 hari. Barang siapa yang masuk Islam selama 3 hari itu, maka dia adalah orang Islam dan berhak menerima harta ganimah. Dari yang kedua, dakwah Salman Al-Farisi ketika menyerbu Kaisar Persia, kerajaan Persia. Salman Al-Farisi, orang Persia, dia kembali ke kampungnya untuk menyebarkan agama. Maka dari sahabat, kita serang saja, serang saja, selesai masalah. Kita lebih kuat dari mereka. Ayat Salman Al-Farisi, jangan, kita dakwahi dulu selama 3 hari. Sekarang dalilnya bukan 3 hari lagi, tapi sesaat. Sesaat ini dalam bahasa Arab, saat artinya 1 jam. Berat, kita tidak terbebani lagi untuk kenapa mungkin sesaat saja, ya, sesaat. Cenam kok kamu. Ani ini, anak Ibu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mauqitu sa'atin fi sabilillah khairun min qiyamil lailatil qadri inda hajaril aswad. Barang siapa yang berdiri
berdiri sesaat saja mengurus agama Allah, sesaat cenampek bawah, maka pahalanya lebih besar daripada sholat pada malam Lailatul Qadar pada di depan Hajar Aswad. Saya tadi mencatatnya, kadang-kadang lama agak malam Lailatul Qadar 1000 bulan dikali Hajar Aswad 100.000 sama dengan 100 juta bulan. Siapa yang keluar di jalan Allah sejenak saja pahalanya 100 juta bulan. Bagaimana kalau 3 hari? Bagaimana kalau 4 hari? Bagaimana kalau 4 bulan? Bagaimana kalau 1 tahun? Sufyan Ats-Tsauri di dalam kitab Qiyamul Lail pernah melihat ada orang iktikaf di masjid selama 30 tahun. Kita bisa lihat di kitab Qiyamul Lail. 100 juta bulan kalau dikalikan dengan tahun 8.400.000 tahun. Semoga tersemoga. Jadi saya harap wacana-wacana yang muncul di masyarakat kita jangan bingung. Janganlah kita bingung dengan Pak beda-beda pesami kalau orang pesami ini pemakaman pesami yang orang ini pemakaman biar orang katakan apa kita terserah, yang jelas kita yang rasakan Pak. Tidak ada metode di dunia ini merubah orang dalam waktu 3 hari dari tidak baik menjadi baik. Sudah diteliti, tidak ada kecuali dengan huruf atau pesantren kita 3 hari ditinggalkan di masjid. Sama dengan kita kalau beli ayam. Kalau beli ayam langsung dilepas pasti pergi hilang. Tapi kita beli ayam kita kurung dulu di kurungan 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, tidak bakal pergi. Sama dengan manusia Pak, kurung dulu di masjid, kurung di masjid, iktikafkan. Karena iktikaf ini adalah perintah Allah. Surah Al-Baqarah ayat 125. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an-tahira baitiya lit-thaibin wal-'abidin. Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail membersihkan masjidku untuk dipakai orang tawaf dan untuk dipakai orang iktikaf. Kenapa orang dilarang iktikaf? Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah 114, tidak ada kezaliman, tidak ada dosa yang paling besar melebihi melarang orang beribadah di masjid. Wa man azlamu mimman mana masajid Allah. Melarang orang beribadah di masjid, melarang orang mu'min, melarang orang berzina, melarang orang bersaji, melarang orang iktikaf, kezaliman. Dan apa yang terjadi? Orang yang betul-betul keras menentang ini usaha dakwah tertib Rasulullah, dia melampaui senang, dia memperangkat sunnah, dia kami lihat sendiri ada orang melarang orang iktikaf masjid jam 9 pagi, dia usir itu jamaah jam 12 pagi, jam 12 siang sebelum ditabrak mobil langsung mati. Ada juga ditabrak langsung pecah, sampai sekarang masih pecah. Ada yang kebakaran rumahnya, ada yang kebakaran rumahnya. Ulama dari luar negeri kunjungi rumahnya. Kenapa diusir? Di Misrika Magerbang kita, Misrika Bandita pun karena Bandita di ujung pegi. Saya minta doa. Kenapa diusir Pak? 5 menit saja tinggal ke rumahnya, terbakarlah rumahnya. Dan paling ajaibnya, kitabnya yang pertama dibakar. Terjadi Pak di mana-mana. Kami meneliti bersama dengan profesor. Kurang lebih 4 tahun kami meneliti. Sampai sekarang pun kami meneliti. Dan ternyata masih muncul ayat-ayat itu selalu muncul saja tentang kebenaran usaha ini Pak. Pasti inilah jalan satu-satu yang kita beramal. Terbukti sekarang 300 negara kita sudah masuk Pak. 300 negara di Malaysia, satu-satunya masjid di dunia ini yang bisa dipakai iktikaf selama 1 tahun. Silakan jalan-jalan di Malaysia pada di 1000 tahun. Kami benar sana luar biasa. Semoga memang namanya hidayah Pak. Semoga selalu hidayah kawal kepada kita semua. Kita diberikan kekuatan untuk beramal. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
وهديه وهدي إلى صراط المستقيم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم بارك فيه وعلى الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين